Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen chapter terbaru, yakni chapter 233. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di chapter sebelumnya, Gojo telah berhasil menumbangkan Sukuna menggunakan Black Flash-nya. Namun sialnya, di saat yang sama juga, Mahoraga yang sudah beradaptasi dengan Unlimited Void dan juga Infinity muncul menebas Gojo. Sebelum lanjut, di sini gua mau meluruskan dulu kalau Mahoraga baru beradaptasi dengan Infinity saja, belum dengan teknik Limitless secara keseluruhan. Jadi Mahoraga masih memerlukan beberapa waktu dulu untuk beradaptasi dengan Blue dan juga Red. Tetapi tentunya dengan beradaptasi dengan Infinity, maka sekarang Gojo bisa diserang secara langsung oleh Mahoraga. Di sini gua juga mau minta maaf atas kekeliruan gua di video sebelumnya, karena gua bilang kalau Mahoraga beradaptasi dengan Limitless. Oke lah, lanjut lagi ke ceritanya. Di sini para penonton terlihat panik melihat Gojo ditebas Mahoraga. Yuji kemudian berusaha meyakinkan semuanya kalau ini masih belum berakhir. Menurutnya meski Mahoraga sudah beradaptasi dengan Infinity, namun keduanya masih seimbang. Sekalipun di sini Gojo terluka, Gojo masih bisa menyembuhkan lukanya. Shiyoko sendiri tidak setuju dengan Yuji, karena jelas-jelas kini Gojo memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyembuhkan lukanya. Shiyoko yakin kalau Gojo masih bisa menggunakan teknik pembalik untuk menembakkan Red, tetapi sudah sangat jelas kalau dampak serangannya telah menurun. Walau demikian, akibat kerusakan otak yang dialami Sukuna, Sukuna juga mengalami penurunan kekuatan yang serupa dengan Gojo. Nah, saat ini semua orang tengah cemas karena mereka ragu apakah seorang Gojo Satoru dapat mengalahkan sang Raja Kutukan. Bahkan keraguan tersebut juga menghantui Gojo sendiri. Di momen ini, tiba-tiba Gojo teringat dengan seseorang tanpa energi kutukan yang pernah membantainya dulu. Siapa lagi kalau bukan Fushiguro Toji. Di tengah rasa keraguan yang terus menghantui Gojo, muncul sebuah perasaan yang jauh lebih intens yang mengalir deras di dalam dirinya. Perasaan tersebut tak lain ialah kepuasan. Akhirnya rasa kesepian yang datang dari menjadi seseorang yang paling kuat bisa terpuaskan dengan pertarungan kali ini. Setelah itu, Gojo pun terus-menerus meninju Mahoraga sampai Mahoraga diperlihatkan kesakitan. Tiba-tiba Mahoraga merapalkan sebuah mantra, yakni Pase Paramita dan juga Pillars of Light. Tidak diketahui dengan jelas mantra itu buat apa, namun Shiyoko mengatakan kalau Mahoraga tengah mencoba mengembalikan kekuatannya yang menurun. Gojo pun berniat menembak Mahoraga dengan Red, namun di saat itu juga Sukuna bangun dari bobo cantiknya dan langsung menutupi Gojo dengan Rabbit Escape. Di sini Gojo terlebih dulu berkata kalau sepertinya Black Flash telah bekerja dengan baik. Lalu setelah itu Gojo pun menembakkan Red yang mengakibatkan bangunan di sekitarnya hancur. Mahoraga sendiri di sini masih selamat, dan saat Mahoraga dikejar Gojo, Sukuna muncul menyambut mereka dari depan. Gojo pun menganalisa keadaan saat ini. Menurutnya dengan Mahoraga yang sudah beradaptasi dengan Infinity-nya, sekarang Sukuna tengah memastikan agar Mahoraga tidak hancur. Oleh karena itu, Sukuna kini sedang menjaga Mahoraga, sembari berusaha menciptakan celah agar Mahoraga bisa menyerang dengan mudah. Sukuna pun melempar sebuah alat pemadam api ke arah Gojo, dan tepat setelah apar itu meledak, Mahoraga datang dari atas kepala Gojo. Sementara di saat yang sama, Sukuna menembakkan serangan yang mirip seperti piercing blood-nya Choso. Serangan tersebut pun berhasil melukai tangan Gojo yang tengah menahan Mahoraga. Dan tak berhenti sampai di sana, Mahoraga kembali menebas Gojo. Namun di sini Gojo masih bisa menghindarinya. Jadi anggapan Gojo yang tadi ternyata salah. Sukuna tak hanya sekedar menjadi support, namun jika ada celah, ia juga akan ikut menyerang bersama Mahoraga. Gojo pun cukup terkesan dengan Sukuna yang bisa memakai kekuatan dari Shikigami Ten Shadow meskipun tanpa memanggilnya terlebih dahulu. Serangan Sukuna yang menyerupai piercing blood barusan ternyata merupakan kekuatan air dari Max Eleven. Gojo pun memahami kalau di luar domainya, Sukuna tidak bisa memakai tekniknya sendiri dan juga Ten Shadow secara bersamaan. Lalu karena sekarang Mahoraga telah beradaptasi dengan Infinity, Sukuna jadi punya banyak opsi serangan yang bisa ia lancarkan. Semisal serangan dari Shikigami Max Eleven seperti tadi. Gojo kemudian berasumsi jika seharusnya adaptasi terhadap Red akan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan Blue.
Oleh karena itu, dari sini Gojo hanya akan menggunakan Red untuk menghindari Mahoraga yang mencabut satu persatu kartu miliknya. Akan tetapi, seakan tidak diberi waktu untuk menghela napas, Sukuna tiba-tiba bilang kalau ini bukanlah pertarungan 2 lawan 1, tetapi 3 lawan 1. Jadi di sini Sukuna memanggil satu Shikigami baru, yakni Fusion Beast Agito. Dari namanya aja udah fusion ataupun gabungan. Dan memang Shikigami ini merupakan gabungan dari 2 Shikigami, yaitu Nue dan juga Divine Dog Totality. Nah, bukan Gojo namanya kalau panik di situasi seperti ini. Ia malah merosting Sukuna dengan mengatakan kalau Sukuna seperti alien kecil yang tengah tersesat. Gokil banget ya emang mas-mas ganteng satu ini. Tak berselang lama trio Sukuna pun mulai mengeroyok Gojo. Di sini Gojo masih bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan padanya. Bahkan Gojo sendiri masih sempat menembakkan Red ke muka Mahoraga. Namun sepertinya walau serangan tersebut berefek pada Mahoraga, cuman dampak yang dihasilkan tidak terlalu berguna. Di sini Gojo sadar itu bukan diakibatkan output serangannya yang menurun, tetapi sepertinya Mahoraga mulai beradaptasi dengan Red. Gojo pun memikirkan bagaimana cara Mahoraga bisa beradaptasi, padahal dia baru menerima satu serangan Red. Apakah Mahoraga beradaptasi secara bertahap atau sedikit demi sedikit dari 0 sampai 100%? Kebingungan tersebut membuat Gojo berpikir jika sepertinya dia harus mengalahkan Mahoraga dalam satu serangan. Jika Gojo terus membuang-buang waktu, maka penjagaan Sukuna akan semakin meningkat. Selain itu, faktanya alih-alih memprioritaskan adaptasi Red, kini Sukuna seakan memperpendek jarak di antara mereka dan malah fokus menyerang Gojo tanpa henti. Oleh karena itu, Gojo berniat mengakhiri situasi ini dengan satu serangan terakhirnya. Gojo pun tersenyum sambil bergumam jika dia harus menyelesaikan ini dengan Unlimited Hollow Purple. Catatan editor pun mengatakan kalau di balik senyuman itu terdapat sebuah rencana rahasia. Oke, menurut kalian chapter kali ini gimana? Apakah kalian sudah bosan melihat pertarungan yang tiada akhir ini? Ya beginilah resiko jika yang terkuat melawan yang terkuat juga. Apalagi tak hanya sekedar adu power saja, kita juga disajikan duel adu taktik antar dua monster gila ini. Makanya pertarungan mereka kagak kelar-kelar. Seperti biasa, sebelum menutup video ini, di sini gua akan sedikit membahas beberapa hal yang ada di chapter kali ini. Pertama, mungkin kita bahas dulu dari sisi Sukuna. Jadi seperti yang sudah kalian lihat, Sukuna mainnya keroyokan. Cuman apakah Sukuna bisa disebut curang? Ya enggak juga. Karena baik Mahoraga ataupun Agito, dua-duanya merupakan Shikigami bawaan dari teknik 10 bayangan. Jadi bisa dibilang Sukuna tidak dibantu oleh pihak manapun, sekalipun teknik yang digunakannya bukan murni miliknya sendiri. Lagian Gojo tadi sudah bilang kalau Sukuna tidak bisa memakai tekniknya sendiri dan juga Ten Shadow secara bersamaan di luar domainnya. Itu artinya ketika Mahoraga sekarang lagi di summon, Sukuna tidak bisa memakai teknik lain selain teknik 10 bayangan. Cuman meski di sini Sukuna hanya bisa memakai teknik 10 bayangan, tetapi dengan kecerdikannya Sukuna bisa membuat variasi serangan baru yang mematikan. Seperti saat dia mengcopy cara kerja dari Piercing Blood-nya Choso. Lalu tak berhenti sampai di sana, Sukuna juga mensummon Shikigami baru yang seukuran Mahoraga. Ya meski tentunya dari segi kekuatan, Agito sendiri masih jauh di bawah Mahoraga. Ya intinya di chapter kali ini Sukuna benar-benar memperlihatkan kalau teknik 10 bayangan di tangan dirinya bukan hanya sekedar kebun binatang biasa. Lalu beralih ke sisi Gojo. Gojo sendiri juga memperlihatkan perlawanan yang enggak kalah gokil. Meski dia bisa dikatakan pincang karena beberapa kemampuannya telah diadaptasi, tapi nyatanya Gojo masih bisa menahan Mahoraga dan juga Sukuna secara bersamaan. Bahkan tak hanya itu, kita malah dibuat penasaran dengan teknik terakhir yang akan Gojo keluarkan, yaitu Unlimited Hollow Purple. Nah, dari catatan yang ditinggalkan editor, kita bisa menyimpulkan kalau teknik yang akan dikeluarkan Gojo selanjutnya merupakan teknik rahasia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kemungkinan inilah teknik yang Gojo latih secara khusus yang ia persiapkan untuk melawan Sukuna. Gua sendiri punya dua asumsi terkait teknik terakhirnya Gojo ini. Jika kita melihat dari namanya, Unlimited Hollow Purple ini bisa saja merupakan Hollow Purple
yang dikeluarkan dengan maksimum output energi kutukan. Di mana Gojo juga pernah menggunakan maksimum output energi kutukan pada teknik Blue-nya saat melawan Toji. Jadi bisa dibilang teknik ini merupakan potensi terkuat yang bisa dicapai Hollow Purple. Lalu kemungkinan kedua, mungkin saja Gojo akan menggunakan domain expansion lagi. Namun Gojo tak hanya akan sekedar memasukkan Limitless ke dalam domainnya, tetapi dia akan memasukkan Hollow Purple ke dalamnya. Nggak kebayangkan seberapa mengerikannya domain Gojo jika hal ini terjadi. Tentunya untuk kemungkinan kedua ini cukup mustahil. Karena sekarang kita tidak tahu apakah Gojo sudah bisa kembali menggunakan domainnya atau tidak. Nah, dua kemungkinan tersebut hanyalah sekedar opini gua semata. Jadi ya kita nantikan aja akan seperti apa teknik Unlimited Hollow Purple ini di chapter yang akan datang. Apakah sesuai dengan namanya yang tak terbatas? Ya tunggu aja lah. Ya udah mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.